Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Trabani dari kelas 3B Pendidikan Bahasa Inggris, akan mempresentasikan tentang bab 4, Kepemimpinan Pendidikan. Yang pertama adalah fungsi pemimpin pendidikan. Fungsi utama dari pemimpin pendidikan adalah membantu menciptakan persaudaraan dan kerjasama, membantu kelompok untuk mengorganisir diri, dan juga bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan organisasi. Kemudian ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Ada 4 tipe dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada tipe otoriter. Pada tipe kepemimpinan ini, sang pemimpin menjadi diktator dalam kelompoknya, mendominasi hampir seluruh keputusan organisasi. Yang kedua ada tipe laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini, pemimpin tidak memberikan kesuruhan kepada bawahannya, melainkan pemimpin akan membebaskan bawahannya untuk berbuat semau mereka. Lalu yang ketiga ada tipe demokratis. Tipe pemimpin ini akan meletakkan dirinya sejajar dengan bawahannya. Pemimpin seperti ini akan mementingkan bawahannya dengan mendengarkan pendapat dan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan anggota yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis. Pemimpin tipe ini akan bersikap seperti pemimpin yang bertipe demokratis. Tetapi pada kenyataannya, dia bersikap seperti pemimpin otoriter. Misalnya ya dalam suatu diskusi dia akan seperti mendengarkan bawahannya. Tetapi diskusi tersebut sudah diatur sehingga apapun yang terjadi dalam diskusi tersebut tidak akan berarti banyak karena pada akhirnya bawahan akan didesak untuk mematuhi apa yang dilontarkan oleh sang pemimpin. Syarat-syarat pemimpin pendidikan. Syarat untuk menjadi pemimpin pendidikan adalah rendah hati dan sederhana, suka menolong, sabar dan bisa menahan emosi, percaya pada diri sendiri, jujur dan adil, dan ahli dalam jabatannya. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin adalah keterampilan dalam memimpin. Sebagai pemimpin yang baik, pemimpin harus bisa membuat rencana, membuat anggota berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota, baik tenaga maupun moral, membuat aturan bersama, membagi dan menyerahkan tanggung jawab, dan mampu berkomunikasi. Lalu yang kedua ada keterampilan dalam hubungan insani. Keterampilan ini sangat penting karena dengan kemampuan untuk menjaga hubungan insani, maka hubungan timbal balik menghargai dan dihargai akan terwujud. Yang ketiga ada keterampilan dalam progres kelompok. Keterampilan ini dibutuhkan agar partisipasi anggota kelompok meningkat, sehingga potensi dari anggota kelompok dapat berjalan secara efektif dan juga maksimal. Yang keempat ada keterampilan dalam administrasi personal. Keterampilan ini adalah untuk melihat keahlian dan kesanggupan para anggota, sehingga dapat memberikan tugas yang tepat untuk mereka. Dan yang terakhir ada keterampilan untuk menilai. Keterampilan dalam menilai ini adalah suatu kemampuan untuk melihat pekerjaan yang dilakukan oleh anggota dan bisa mengevaluasi sehingga hasil yang diberikan dapat lebih dekat dengan tujuan. Kemudian ada pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Teori yang pertama adalah teori yang beranggapan bahwa pemimpin ada karena memang sudah ditakdirkan sebagai pemimpin. Maksudnya itu ya di saat baru lahir seseorang pasti sudah memiliki kemampuan untuk memimpin. Dan teori yang kedua adalah teori yang beranggapan bahwa setiap orang dapat menjadi pemimpin. Dengan syarat dia dibesarkan dalam lingkungan yang tepat dan binaannya juga harus tepat. Dan teori ketiga ini adalah gabungan dari teori 1 dan 2. Maksudnya adalah kemampuan untuk memimpin ada dari lahir, tapi harus dibina dengan tepat. Lalu ada teori keempat, atau disebut juga dengan teori situasi. Teori ini beranggapan bahwa semua orang dapat menjadi pemimpin, tetapi tergantung dengan situasi. Maksudnya adalah hanya dalam situasi atau bidang tertentu,
dia bisa menjadi pemimpin. Tetapi bila di bidang lain yang dia tidak kuasai, dia tidak bisa menjadi pemimpin. Lalu ada pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Kahn dan Kazi pernah menyebutkan bahwa ada 3 keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin, yaitu relation skill, technical skill, dan conceptual skill. Seberapa jauh kemampuan yang dikuasainya juga harus mengikuti seberapa besar organisasi pemimpin tersebut berada. Yang pertama ada human relation skill, adalah kemampuan untuk dapat berhubungan dengan bawahan, sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Yang kedua, ada technical skill, adalah kemampuan untuk menerapkan ilmunya ke dalam hal yang sedang dihadapi. Kemampuan ini sangat berguna untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, ada conceptual skill, adalah kemampuan untuk dapat melihat sesuatu secara keseluruhan dan kemudian merumuskannya. Kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Dalam hubungan ini, ditetapkan bahwa seorang pemimpin tidak melaksanakan segala kegiatan operasional sendirian. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan sifat. Pendekatan sifat didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting untuk kesuksesan pemimpin. Hal tersebut akan menjadi penentu yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Sifat-sifat pokok itu biasanya meliputi kondisi fisik, energi, tegap, dan lain-lain. Latar belakang sosial itu berpendidikan dan berwawasan luas, serta berasal dari lingkungan sosial yang dinamis. Dan untuk kepribadiannya itu adaptif, agresif, emosinya stabil, populer, dan kooperatif. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan keperilakuan. Pendekatan ini beranggapan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari tingkah laku, bukan dari sifatnya. Studi ini melihat dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatan untuk mempengaruhi anggota kelompok atau pengikutnya. Pendekatan ini menitik beratkan pandangan kepada 2 aspek perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat dikategorikan sebagai gaya yang berorientasi pada tugas dan gaya yang berorientasi pada hubungan dan bawahannya. Yang dimaksudkan dengan istilah gaya ialah suatu cara berperilaku yang khas dari seorang pemimpin terhadap para anggota dan kelompoknya. Ada juga teori-teori kepemimpinan yang sudah dilakukan, seperti studi kepemimpinan yang dilakukan di Ohio State University. Studi ini dilakukan oleh Hemphill dan Kunz, kemudian dilanjutkan oleh Halpin dan Wiener. Studi ini melihat bahwa kepemimpinan itu ada 2 perilaku pemimpin, yaitu initiating structure dan consideration. Yang dimaksud dengan initiating structure di sini adalah cara pemimpin menuliskan hubungannya dengan bawahan dalam menerapkan pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang dipakai dalam organisasi. Sedangkan consideration adalah perilaku yang berhubungan dengan persahabatan, saling mempercayai, dan saling menghargai. Kedua perilaku pemimpinan tersebut saling bergantung, artinya pelaksanaan perilaku yang satu tidak mempengaruhi perilaku yang lain, yang mana artinya pemimpin tersebut dapat sekaligus berperilaku kepemimpinan initiating structure dan consideration dalam derajat yang sama tinggi atau sama rendah, tetapi mungkin juga berperilaku struktur tugas dengan derajat tinggi dan tegang rasa dengan derajat yang rendah. Begitu juga yang sebaliknya. Lalu ada teori kepemimpinan managerial grid. Teori ini dikembangkan oleh Robert K. Blake dan Jane S. Moulton. Teori ini berbicara tentang 2 dimensi kepemimpinan, yaitu concern for people dan concern for production. Pada dasarnya, teori ini mengenal 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah improvised, di mana pemimpin menggunakan usaha yang sedikit dalam menyelesaikan suatu masalah. Lalu ada country club, yang didasarkan kepada hubungan informal antara individu, ramah tamah, dan kegembiraan. Yang ketiga adalah tim, yang berarti keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada hasil kerja individu dalam organisasi.
Yang keempat adalah task, yang artinya pemimpin memandang efisiensi kerja sebagai faktor utama keberhasilan organisasi. Dan yang kelima adalah middle road, yang menyeimbangkan tugas dan hubungan manusiawi. Lalu ada pendekatan kontingensi atau situasi. Pendekatan kontingensi melahirkan banyak model pemimpinan. Beberapa contohnya adalah model pemimpinan kontingensi. Model kepemimpinan ini dikembangkan oleh Fred E. Fiedler. Dia berpendapat bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh suatu gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Yang artinya seorang pemimpin tidak harus hanya berpegang pada satu gaya pemimpin dan harus bisa menguasai gaya memimpin lain dalam situasi yang berbeda. Lalu ada model kepemimpinan 3 dimensi. Model kepemimpinan ini dikemukakan oleh William J. Redin. Model ini dinamakan three-dimensional model karena dalam pendekatannya menghubungkan 3 kelompok kepemimpinan, yaitu gaya dasar, gaya efektif, dan gaya tidak efektif. Lalu bagian selanjutnya adalah siapakah yang disebut pemimpin pendidikan. Pada pokoknya, setiap orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan dan pribadinya dengan kelebihan itu mempengaruhi, mengajak, dan membimbing staf pendidikan lainnya ke arah yang lebih baik dalam pendidikan, maka ia bisa dikatakan sebagai pemimpin pendidikan. Maka pemimpin pendidikan yang berstatus resmi biasanya disebut sebagai status leader. Mereka adalah orang yang memiliki status tertinggi dalam menduduki posisi organisasi, misalnya kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan. Kepemimpinan tidak resmi adalah mereka yang memberi pengaruh, memberi tauladan, dan mendorong kualitas kerja staf pendidikan meskipun bukan sebagai pemimpin resmi. Jadi, kemampuan itu berada pada diri mereka sendiri dan bukan dari posisi mereka yang berstatus sebagai pemimpin dan biasanya lebih disegani dan ditaati oleh murid dan anggota lainnya. Lalu kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Fungsi utama kepala sekolah adalah untuk menciptakan suasana belajar mengajar agar murid dapat belajar lebih baik. Maka dari itu, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pendidikan. Pekerjaan pemimpin pendidikan adalah membimbing pertumbuhan agar para guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik di segala situasi. Kepala sekolah harus mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitas sekolah agar guru dan murid dapat puas dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada model kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama adalah pemimpinan visioner. Adalah konsep pemimpin yang berfokus pada masa depan. Konsep visi dari kepemimpinan visioner adalah visi tercipta dari kreativitas pikir pemimpin sebagai refleksi profesionalisme dan pengalaman pribadi atau hasil elaborasi dengan kelompok lain, profesional lain, yaitu berupa ide-ide ideal tentang cita-cita organisasi di masa depan yang ingin diwujudkan. Lalu ada yang kedua, teori kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, dan mengkomunikasikan dan mengimplementasikan pemikiran ideal yang berasal dari dirinya, yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa yang akan datang. Agar menjadi pemimpin yang visioner, maka seseorang harus memahami konsep visi, memahami karakteristik dan unsur visi, dan memahami tujuan visi. Yang ketiga ada langkah-langkah menjadi visionary leadership. Langkah pertama adalah penciptaan visi, yaitu menciptakan ide-ide tentang apa yang ingin dicapai di masa depan. Lalu langkah kedua adalah perumusan visi, yaitu merumuskan visi dengan jelas kepada anggota kelompok agar dapat diterima dan dimengerti oleh anggota kelompok lainnya. Lalu ada langkah selanjutnya adalah transformasi visi, yaitu membangun kepercayaan melalui komunikasi yang intensif dan efektif agar memperoleh sense of belonging dan sense of ownership. Lalu langkah terakhir adalah implementasi visi. Pemimpin harus mampu membuat visi menjadi sebuah tindakan.
Yang terakhir adalah kepemimpinan transformasi. Landasan teori kepemimpinan transformasi adalah tingkatan kepemimpinan transformasi dapat diukur dan dari hubungan efek pemimpin dengan pengikutnya. Pemimpin dapat mentransformasi pengikutnya dengan membuat mereka menjadi lebih sadar mengenai hasil pekerjaan, mendorong mereka untuk mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi, dan mengaktifkan kebutuhan mereka pada derajat yang lebih tinggi. Pada kepemimpinan transformasi ada 3 komponen penting, yaitu karisma, stimulasi intelektual, dan perhatian individualisasi. Karisma adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Stimulasi intelektual adalah proses pemimpin meningkatkan kesadaran rekannya untuk mempunyai perspektif yang baru. Dan perhatian diindividualisasi adalah memberikan bantuan emosional kepada bawahan. Lalu yang kedua ada definisi kepemimpinan transformasional. Menurut Burns, kepemimpinan transformasional adalah sebuah proses di mana pemimpin dan bawahan menaikkan standar moral dan motivasi ke level yang lebih tinggi. Gaya ini mampu membawa kesadaran pengikutnya lebih baik dengan memunculkan ide-ide produktif, hubungan yang sinergikal, kebertanggungjawaban, kepedulian edukasi, dan cita-cita bersama. Lalu ada implementasi kepemimpinan transformasi dalam pendidikan. Implementasi model ini memang perlu diterapkan dalam bidang pendidikan karena merupakan salah satu solusi krisis pendidikan. Untuk mengimplementasikan model kepemimpinan ini di bidang pendidikan, sebelumnya harus memperhatikan beberapa hal seperti 1. Mengacu pada nilai agama yang terkandung dalam organisasi. 2. Disesuaikan dengan nilai-nilai yang berada di organisasi. 3. Menggali budaya yang ada di organisasi tersebut. Dan 4. Memperhatikan sistem-sistem yang lebih besar, karena sistem pendidikan hanyalah sebuah subsistem dari sesuatu sistem yang lebih besar. Lalu ada kritisi model kepemimpinan organisasi. Burns membatasi kepemimpinan yang mentransformasi kepada para pemimpin yang selalu mendapatkan pencerahan yang menunjuk pada nilai-nilai yang positif dan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi bagi para pengikutnya. Bagi Bass, seorang pemimpin yang mengaktifkan motivasi pengikut dan meningkatkan komitmen pengikut adalah transformasional, tanpa memperhatikan apakah efeknya menguntungkan pengikutnya atau tidak. Dengan demikian, kepemimpinan transforming merujuk pada pencerahan yang memperhatikan nilai-nilai positif dan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada tingkat yang lebih tinggi dari para pengikutnya, sedangkan kepemimpinan transformasional adalah tanpa memperhatikan efeknya menguntungkan atau tidak, atau mengesampingkan nilai-nilai moral yang positif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.